Setidaknya 157 orang meninggal dunia dan sejumlah bangunan runtuh akibat banjir bandang yang melanda hampir seluruh wilayah Eropa dalam sepekan ini. Abu Alim alias Ambo yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO Mujahidin Indonesia Timur MIT Poso tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Madagoraya Sabtu 17 Juli. Patroli kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan KSOP khusus Kota Batam mengamankan kapal pembawa ratusan ton limbah B3. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Unews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoliandini, dan inilah Unews lengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kota Tanjung Pinang mengerahkan alat berat untuk menggali tanah kuburan bagi pasien COVID-19 yang meninggal. Petugas pemakaman di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menggunakan alat berat untuk mengatasi lonjakan pasien COVID-19 meninggal dunia. Petugas pemakaman sudah menggunakan alat berat tersebut sejak Juni 2021. Selain mengerahkan alat berat, pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menambah jumlah petugas pemakaman khusus pasien COVID-19 meninggal dunia. Dalam beberapa hari terakhir, pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Tanjung Pinang cukup banyak. Pada Minggu 18 Juli hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, jumlah kasus meninggal di Tanjung Pinang mencapai 7 orang. Pemerintah menyatakan waktu paling lama untuk memakamkan setiap pasien COVID-19 4 jam setelah dinyatakan meninggal. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Kota Tanjung Pinang, hingga Sabtu 17 Juli, jumlah kasus aktif di Tanjung Pinang mencapai 1.789 pasien. Sementara jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 mencapai 191 orang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Pemirsa, banjir bandang yang melanda hampir seluruh wilayah Eropa dalam sepekan ini menewaskan setidaknya 157 orang dan meruntuhkan sejumlah bangunan. Petugas penyelamat bencana banjir bandang di Jerman mulai melakukan pencarian korban selamat di kendaraan yang terdampak saat banjir dalam sepekan ini. Luapan sungai dan banjir bandang dalam sepekan ini meruntuhkan rumah dan merenggut setidaknya 157 nyawa di seluruh Eropa. Presiden Jerman mengunjungi lokasi di beberapa banjir terburuk di kota Efstad, dekat Kuwain, di mana bencana itu menewaskan sedikitnya 43 orang. Ini adalah bencana terburuk Jerman dalam lebih setengah abad. Otoritas tempat menyatakan ratusan orang masih hilang. Banjir memutus seluruh aliran listrik dan komunikasi dalam beberapa hari terakhir. Menurut Pusat Krisis Nasional yang mengkoordinasikan upaya penyelamatan, di Belgia jumlah korban tewas naik menjadi 24 orang. Layanan darurat di Belanda juga tetap dalam siaga tinggi. Hal itu dikarenakan sungai yang meluap mengancam kota-kota dan desa-desa di seluruh provinsi selatan Mimbol. Puluhan ribu penduduk di wilayah itu telah dievakuasi dalam 2 hari terakhir. Sementara tentara, pemadam kebakaran, dan sukarelawan bekerja dengan panik sepanjang Jumat malam untuk menegakkan tanggul dan mencegah terjadinya banjir. Dari Jerman, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Abu Alim alias Ambo yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO Mujahidin Indonesia Timur MIT Poso tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Madagoraya Sabtu 17 Juli. Kontak tembak antara tim Satuan Tugas Satgas Madagoraya dan Mujahidin Indonesia Timur MIT Poso kembali berlangsung di pegunungan Desa Tolai Induk, Kecamatan Torwe, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa yang terjadi pada Sabtu 17 Juli, satu orang daftar pencarian orang DPO tewas tertembak. Wakil Ketua Satuan Tugas Humas Operasi Madagoraya, Ajun Komisaris Besar Polisi Bronto Budiono mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi, jasad anggota DPO MIT tersebut adalah Abu Alim alias Ambo. Jasad Abu Alim kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palu guna identifikasi dan otopsi. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim DVI dan Inafis Polda Sulteng, DPO yang tewas tersebut inisialnya adalah B alias AA alias A.
Berdasarkan hasil olah TKP, Satgas Madagoraya mengamankan barang bukti 1 buah senjata api jenis revolver, bom molotov, senjata tajam, dan barang-barang lainnya. Sebelumnya, baku tembak antara Satgas Madagoraya dengan MIT berlangsung pada Minggu 11 Juli. Dalam kontak tembak itu menewaskan 2 orang MIT, namun hingga saat ini polisi belum dapat mengidentifikasi para terduga teroris. Dari Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, jurnalis Reuters Dani Shidik tewas tertembak pada Jumat 16 Juli di Spin Boldak perbatasan Pakistan-Afghanistan saat meliput kontak tembak antara militer Afghanistan dengan Taliban. Dani Shidik, seorang jurnalis fotografer Reuters, tewas tertembak pada Jumat 16 Juli di Spin Boldak perbatasan Pakistan-Afghanistan. Dilansir Reuters, berdasarkan keterangan militer Afghanistan, Dani Shidik tewas saat meliput baku tembak antara pasukan keamanan Afghanistan dan pejuang Taliban di perbatasan Pakistan-Afghanistan. Baku tembak tersebut terjadi ketika pasukan khusus Afghanistan berjuang untuk merebut kembali area pasar utama di Spin Boldak yang dikuasai pasukan Taliban. Selain jurnalis Reuters, Dani Shidik, otoritas tempat menyebutkan seorang perwira senior Afghanistan juga tewas dalam baku tembak itu. Dilansir dari Reuters, Shidik ditempatkan sebagai jurnalis sejak awal pekan ini dengan pasukan khusus Afghanistan yang berbasis di Provinsi Selatan Kandahar untuk melaporkan pertempuran antara pasukan komando Afghanistan dengan Taliban. Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, menyatakan belasungkawa atas kematian Shidik dalam sebuah pernyataannya di Twitter. Sebelum meninggal dunia, Shidik sempat melaporkan kepada Reuters bahwa lengannya terluka oleh pecahan peluru saat meliput baku tembak militer Afghanistan dengan Taliban pada Rabu 14 Juli. Dani Shidik merupakan pria berkebangsaan New Delhi, India. Shidik meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Dia adalah bagian dari tim yang dianugerahi penghargaan Pulitzer untuk fotografi fitur pada tahun 2018 karena mendokumentasikan krisis pengungsi Rohingya di Myanmar. Sebuah seri yang digambarkan oleh komite juri sebagai foto-foto mengejutkan yang memaparkan dunia pada kekerasan yang dihadapi para pengungsi Rohingya saat melarikan diri dari Myanmar. Dari Afghanistan, Fahrian Bahri, Reuters mengabarkan. Saudara, patroli kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan KSOP khusus Kota Batam mengamankan kapal pembawa ratusan ton limbah B3. Diduga limbah beracun ini akan dibuang di perairan Batam. Kapal KM Kramoil diamankan saat memasuki perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada pertengahan Juni 2021. KSOP khusus Batam, Mungkin Sartoto mengatakan, petugas KSOP meminta nahkoda kapal untuk memperlihatkan kelengkapan dokumen. Namun nahkoda tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut. Sudah mengangkut barang yang sama, limbah tersebut kurang lebih 279 ton. Dibawa dari Singapura, tujuannya ke Haixi atau di sana di East OPL, East of Outport of Limit, jadi East OPL. Kalau muatan itu tidak dilindungi dengan manifest, hanya dibekali dengan DO. Nah itu nanti sedang dikembangkan oleh teman-teman penyidik. KSOP menyebutkan sebelum memasuki perairan Batam, kapal sempat berputar-putar di perairan Outport Limited, OPL perbatasan negara selama 3 hari. Teman-teman sekalian, kapal ini sebetulnya kurang lebih 3 hari. Itu muter-muter saja di perairan kita, di perairan Batu Ampar situ, sehingga pada saat ditangkap itu faktornya didahului dengan manuver yang mencurigakan tersebut. Limbah tersebut diduga dari perusahaan Singapura yang akan membuang limbahnya di Kota Batam. Berdasarkan pengakuan nahkoda, total limbah B3 yang dibawa sejak awal telah mencapai 273 ton menuju perbatasan perairan OPL Singapura dan Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri melayangkan surat teguran sebagai bentuk peringatan keras terhadap 19 provinsi karena kinerja yang lambat dalam merealisasikan anggaran penanganan COVID-19. Teguran juga diberikan terkait pencairan anggaran tenaga kesehatan di wilayah masing-masing. Mendagri Tito Karnavian dalam konferensi pers Sabtu 17 Juli mengatakan,
pemerintah menyayangkan masih terdapat daerah yang lambat merealisasikan anggaran penanganan COVID-19, mengingat percepatan alokasi anggaran mempengaruhi kemaksimalan kinerja dalam pengendalian dan penanganan kasus harian COVID-19 yang terus meningkat. Banyaknya pasien memerlukan perawatan secara intensif di rumah sakit, serta sebagian besar masyarakat terdampak pembatasan mobilitas. Tito meminta agar seluruh pemerintah daerah tidak ragu-ragu melakukan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 3 hal, yakni penanganan COVID-19, perlindungan sosial, serta stimulan ekonomi khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah. Tidak usah nunggu, ini diskresi dari kepada kepala daerah masing-masing. Dan juga nggak di-markup, itu saya kira, apalagi ada tadi rapat sudah dengan kepala BPKP akan melakukan pendampingan. Sehingga kita harapkan betul-betul jangan ragu-ragu kepala daerah untuk segera menyampaikan bantuan kepada masyarakat masing-masing, termasuk dana desa. Tito menyebut 19 provinsi tersebut yakni di Sumatera, Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Di Pulau Jawa meliputi Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya di Kalimantan adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di Sulawesi teguran keras Mendagri untuk adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, serta Gorontalo. Di Indonesia bagian timur adalah Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Di 2 provinsi lain adalah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, foto terpidana korupsi EKTP Setia Novanto duduk santai di dalam lapas Sukamiskin dengan handphone genggam viral di media sosial. Foto terpidana kasus IKTP Setia Novanto duduk santai di dalam lapas Sukamiskin dengan handphone genggam ramai dibicarakan publik. Dalam foto tersebut, Setia Novanto bersama kumpulan para napi tahanan korupsi lapas Sukamiskin. Selain Setia Novanto, beberapa tahanan kasus korupsi juga sedang menggunakan ponsel. Padahal di dalam lapas ada larangan untuk tidak membawa ponsel. Dilansir detik.com, setelah viral di media sosial, Kepala Lapas Sukamiskin, Eli Yuzar, mengkonfirmasi bahwa foto tersebut merupakan foto tahun 2020 saat suasana Idul Adha. Meski demikian, pihak Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan tetap mengusut foto Setia Novanto berponsel pintar di lapas tersebut. Sementara itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Menkumham untuk memindahkan Setia Novanto ke lapas Nusa Kambangan karena bukan hanya kali ini saja Setia Novanto membuat ulah. Agar publik dapat melihat apakah kebijakan ini adalah kebijakan yang tepat. Lalu yang terakhir, kita menganggap Kementerian Hukum dan HAM tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena korupsi sudah tergolong sebagai extraordinary crime, maka dari itu dibutuhkan perlakuan-perlakuan khusus kepada para pelaku korupsi, yang mana salah satunya adalah penempatan pada sel yang benar-benar bisa keamanannya dimaksimalkan. Berdasarkan catatan ICW sebelumnya, Setia Novanto pernah ketahuan sedang pelesiran ke toko bangunan di Padalarang pada Juni 2019 dan juga menggunakan sel palsu pada tahun 2018. Menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadana, mengatakan terkait foto terpidana Setia Novanto menggunakan ponsel yang beredar di tengah masyarakat, semakin memperlihatkan kebobrokan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengelola lembaga permasyarakatan yang diisi oleh para pelaku korupsi. Yoli Andini, UTV, mengabarkan. Pemirsa, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat membuat proses penjualan di pasar hewan kurban berlangsung secara daring. Pasar hewan kurban di Kota Batam, Kepulauan Riau dilakukan secara daring pada tahun ini. Penyelenggaraan secara daring dilakukan karena kebijakan PPKM darurat di Kota Batam masih berlangsung hingga perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Adha nanti. Salah seorang pedagang hewan kurban di Kota Batam, Robi Kurniawan, mengaku penjualan yang dilakukan secara daring lebih efektif diterapkan di masa PPKM darurat seperti saat ini. Dikarenakan pembeli tak perlu repot datang ke lokasi untuk membeli hewan kurban, cukup dengan berkomunikasi melalui perangkat seluler. Komunikasi melalui perangkat seluler kemudian dilanjutkan dengan pelayanan melalui sambungan video call, sehingga para konsumen dapat memilih langsung hewan kurban sesuai keinginannya. Hari ini ternyata pembeli hewan kurban kita tidak hanya anak-anak, tidak hanya orang tua, tapi juga banyak anak-anak milenial yang sudah bisa memiliki uang sedikit untuk berkurban. Sehingga mereka hari ini hidup di dua alam, di alam nyatanya mereka dan juga di gadget mereka. Sehingga
melalui sosial media kami bisa melakukan interaksi yang baik dengan calon pembeli kami. Pengamat ekonomi Universitas Ibnu Sina Batam, Rahmat Budiharto, menyebutkan perdagangan hewan kurban secara daring masih dalam tahap penyesuaian. Menurutnya, ke depan pemerintah perlu lebih proaktif mensosialisasikan penjualan hewan kurban secara daring. Regulasi khususnya pemerintah ini terus gencar mensosialisasikan, walaupun sekarang fokusnya ini kepada kesehatan masyarakat, akan tetapi untuk pertumbuhan ekonominya, masyarakat yang di kalangan grassroots, kalangan garis bawah, menengah dan atas itu pemerintah wajib memberikan sosialisasi terus-menerus, dan masyarakat kita ini saya rasa sangat cepat dan tanggap dengan teknologi. Hingga Jumat 16 Juli, permintaan hewan kurban di Kota Batam mengalami peningkatan. Menjelang perayaan Idul Adha, terdata hampir seluruh pedagang hewan kurban di Kota Batam telah menjual di atas 75%. Pelayanan penjualan secara daring dirasa menjadi salah satu cara pedagang untuk berjualan di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, meski sebagian pedagang lainnya masih belum terbiasa dengan penggunaan teknologi digital. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara mengabarkan. Inter Milan meraih kemenangan perdananya di Liga Pramusim kali ini yang berlangsung Minggu 18 Juli dini hari. La Benemata berhasil menumbangkan Lugano pada ajang Lugano Region Cup di Swiss melalui adu penalti. Inter Milan meraih kemenangan perdananya di Liga Pramusim kali ini yang berlangsung Minggu 18 Juli dini hari. La Benemata berhasil menumbangkan Lugano pada ajang Lugano Region Cup di Swiss melalui adu penalti. Botani turns on the turbo, but Dalbert's got more speed as well, and he's fouled in the process. No, he's not. Referee says play on. Lugano counter. Comes the shot. Inter menghadapi Lugano di Stadion De Cornaredo. Skuad Nerazzurri berhasil menang 4-3 lewat adu penalti setelah ditahan imbang 2-2. Penalty shootout here. Federico Di Marco had a brilliant game. Love to cap it off with a successfully converted penalty. Here goes Di Marco, scores! Baumann got a touch. Hasil ini sekaligus jadi debut manis pelatih anyar Nerazzurri, Simone Inzaghi. Kemenangan ini memicu berbagai reaksi di media sosial. Sejak dipimpin Simone Inzaghi, kemenangan perdana Inter Milan menuai komentar dari para netizen. Aksi ini dikarenakan Simone Inzaghi kembali sebagai pelatih di Inter Milan. Sebagaimana diketahui, Simone Inzaghi adalah mantan pemain sepak bola asal Italia yang bermain sebagai striker dan merupakan pelatih untuk klub Serie A Lazio kala itu. Ia pernah bermain di 3 pertandingan untuk tim nasional Italia. Dari Italia, Kavabihi, UTV mengabarkan. Pemirsa, buah cipulukan mendadak viral di media sosial. Buah yang biasa tumbuh di kebun liar ini kini banyak dijual di supermarket dengan harga yang mahal. Buah cipulukan yang biasa tumbuh di kebun liar viral di media sosial. Pasalnya, buah tersebut dibanderol di sejumlah supermarket dengan harga Rp29.900 per 100 gramnya. Manfaat dari buah cipulukan yaitu mengandung vitamin C, asam sitrut, visalin, tanin, zat gula, kriptosantin, asam malat, dan alkaloid. Buah ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, diantaranya batu ginjal, darah tinggi, diabetes mellitus, gusi berdarah, bronkitis, bisul, hingga borok. Zuriat Agung Nugraha, UTV mengabarkan.
Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.